Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami dengan judul Sampling dan Karakterisasi Tumbuhan Spermatophyta famili Solanaceae, mata kuliah Sistematika Tumbuhan, dosen pengampu Ibu Rita Aryana Nurhasanah, Magister Sains. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama Himmatur Rofiah dengan NIM 200808674, yang kedua Rikma Fikriana Farakin dengan NIM 200808688, dan yang ketiga saya sendiri Vina Fitria Salma dengan NIM 20080869094. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih inti, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu mengenai latar belakang famili Solanaceae. Salah satu familia tumbuhan yang memiliki tingkat penyebaran tinggi di dunia adalah familia Solanaceae, meliputi 85 genus dengan jumlah spesies mencapai 2.800 dan yang merupakan paling banyak ditemukan di negara-negara beriklim tropis, salah satunya negara Indonesia. Suku Solanaceae atau suku terong-terongan memiliki banyak manfaat untuk kesejahteraan manusia. Nama Solanaceae sendiri berasal dari bahasa Latin yakni solamen, yang berarti menenangkan, yang mengacu pada efek zat sedatif yang berkaitan dengan kandungan alkaloid yang banyak dimiliki oleh anggota suku Solanaceae. Famili Solanaceae tergolong ke dalam tumbuhan berbiji kelas Magnoliopsida atau Dicotyledon. Banyak dari anggota familia Solanaceae yang dikembangbiakan di perkebunan dan pertanian. Hal ini dikarenakan manfaat dari tanaman Solanaceae itu sendiri. Berbagai manfaat tersebut antara lain sebagai sumber makanan, seperti pada Solanum lycopersicum atau tomat, Solanum melongena atau terong, Solanum tuberosum atau kentang, dan sebagai sumber bahan pokok seperti pada Capsicum annum, cabai merah, dan Capsicum frutescens, cabai rawit. Dasar teori pada famili Solanaceae atau suku terong-terongan merupakan keluarga tanaman berbunga Ordo Solanales dengan 102 genus dan hampir 2.500 spesies yang banyak memiliki kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi manusia. Umumnya keluarga dari famili ini berasal dari Eropa Tengah Selatan dan Asia Kecil. Untuk mengetahui kekerabatan dari famili Solanaceae, kita dapat mencarinya menggunakan sistem klasifikasi numerik fenetik atau taksonomi numerik. Taksonomi numerik muncul secara kebetulan bersama-sama dengan pendekatan fenetik dalam klasifikasi, yang merupakan metode baru dalam pengorganisasian data dan biasanya dengan bantuan komputer, sehingga taksonomi numerik bisa digunakan dalam menentukan hubungan kekerabatan dalam pendekatan fenetik. Salah satu cara yang paling mudah adalah membandingkan Operational Taxonomic Units atau OTUS dengan mencari jumlah karakter yang identik di antara masing-masing individu yang disebut sebagai koefisien asosiasi. Pendekatan fenetik didasarkan pada nilai similaritas fenotip, hubungan fenetik yang direpresentasi oleh fenogram, dengan membandingkan morfologi, anatomi, dan palinologi. Hasil dari metode fenetik adalah diagram yang disebut fenogram. Tujuan dari praktikum kali ini yakni yang pertama, mahasiswa dapat melakukan sampling terhadap satu familia Solanaceae, tumbuhan anggota Spermatophyta, dan yang kedua, mahasiswa dapat menentukan OTUS atau Operational Taxonomic Units. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan karakterisasi terhadap beberapa spesies dari satu famili Solanaceae, anggota Spermatophyta. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yakni alatnya terdiri dari yang pertama penggaris, yang kedua kamera, yang ketiga fieldbook, yang keempat pulpen atau pensil, dan yang kelima laptop. Bahannya terdiri dari 5 spesies famili Solanaceae, yakni Solanum lycopersicum atau tomat, Solanum melongena atau terong, Solanum tuberosum atau kentang, Capsicum annum atau cabai merah, dan yang terakhir Capsicum frutescens atau cabai rawit. Cara kerja pada praktikum kali ini yakni yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu satu famili tumbuhan Spermatophyta dan yang telah kami pilih yakni famili Solanaceae. Yang kedua, menentukan 5 spesies dari famili Solanaceae.
Yang ketiga, melakukan pengamatan karakter morfologi dan anatomi. Yang keempat, memasukkan data karakter dan mulai menganalisis dan membuat fenogram menggunakan NTSCS. Kita masuk pada sesi pembahasan. Yang pertama, ada spesies Solanum lycopersicum atau tomat. Menurut hasil penelitian yang kami lakukan, tomat merupakan tanaman sayuran buah semusim. Masuk ke dalam famili Solanaceae dengan memiliki beberapa karakter morfologi yang terlihat pada gambar kanan. Di antaranya adalah memiliki sistem perakaran tunggang, tidak memiliki struktur tuber, bentuk batang persegi 4 dengan permukaannya berbulu halus, bangun daunnya berbentuk oval dengan permukaan daun berbulu halus dan bertepi bertoreh. Tipe daun majemuk, memiliki bunga berbentuk bintang dengan jumlah petal 6 helai yang berlekatan sampai basal. Petal dan stamennya berwarna kuning cerah. Buahnya berwarna oranye kemerahan ketika masak dan berbentuk bulat. Spesies yang kedua yakni Solanum melongena atau terong. Tanaman terong adalah tanaman setahun berjenis perdu dengan percabangan rendah dan tingginya dapat mencapai 1 meter di atas permukaan tanah. Terong merupakan salah satu tumbuhan tropis. Morfologi pada tanaman terong dapat dilihat pada gambar kanan, yakni berupa daunnya tunggal, bangun daun bulat bertelur, berwarna hijau, permukaannya berbulu halus dan tepi daun berombak. Sistem perakaran tunggang dan tidak memiliki struktur tuber. Bentuk batangnya bulat dengan permukaan berbulu halus, bunganya berbentuk bintang, dan warna stamen kuning. Petal pada tanaman terong berwarna ungu muda dan berlekatan sampai ujung. Buahnya berwarna ungu mengilap ketika masak dan berbentuk lonjong silindris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Himmatur Rofiah dan Nikma Fikriana Farakin. Pembahasan selanjutnya yaitu Solanum tuberosum, kentang. Kentang nama ilmiahnya yaitu Solanum tuberosum. Merupakan tanaman sayuran semusim berumur pendek kurang lebih hanya 90-180 hari dan berbentuk perdu atau semak. Morfologi hasil pengamatan tanaman kentang menunjukkan daunnya majemuk, berwarna hijau, bangun daun bulat bertelur, permukaannya berkerut dan tepi daun rata. Sistem perakaran tunggang dan memiliki struktur tuber. Bentuk batangnya segi 4 dengan permukaan halus, bunganya berbentuk trompet dengan ujung berbentuk bintang dan berwarna stamen kuning. Petal pada tanaman ini berwarna putih dan berlekatan sampai ujung. Buahnya berwarna coklat kekuningan ketika dimasak dan berbentuk bulat. Yaitu Capsicum annum, cabai merah. Cabai merah nama ilmiahnya yaitu Capsicum annum. Adalah tanaman perdu dengan rasa buah pedas yang disebabkan oleh kandungan capsaicin. Morfologi hasil pengamatan tanaman cabai merah menunjukkan daunnya tunggal, berwarna hijau, bangun daun bulat, bertelur, permukaannya licin berkerut dan tepi daun rata. Sistem perakaran tunggang dan tidak memiliki struktur tuber. Bentuk batangnya silinders dengan permukaan halus, bunganya berbentuk bintang dan warna stamen biru keungunan. Petal pada tanaman terong berwarna putih dan berlekatan sampai basal. Buahnya berwarna merah ketika dimasak dan berbentuk elongat. Yang terakhir yaitu Capsicum frustescens, cabai rawit. Cabai rawit merupakan tumbuhan asli Indonesia yang populer sebagai tanaman obat perkarangan dan tumbuh pula di hutan-hutan sekunder dataran rendah hingga 60 meter di atas permukaan laut. Morfologi hasil pengamatan tanaman cabai rawit menunjukkan daunnya tunggal, berwarna hijau, berkerut dan tepi daun rata. Sistem perakaran tunggang dan tidak memiliki struktur tuber. Bentuk batangnya bulat dengan permukaan halus, bunganya berbentuk bintang dan warna stamen biru. Petal pada tanaman terong berwarna putih dan berlekatan sampai basal. Buahnya berwarna merah oranye ketika dimasak dan berbentuk elongat dengan ujung yang rancing. Selanjutnya yaitu pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama yaitu jelaskan alasan kelompok dalam memilih famili Solanaceae.
Jawaban kami yaitu kelompok kami memilih famili ini, famili Solanaceae, dikarenakan kelompok tumbuhan famili Solanaceae kebanyakan dikembangbiakan di perkebunan maupun lahan pertanian yang memiliki kemanfaatan bagi kesejahteraan manusia dari segi ekonomi yang tinggi. Misal bahan pangan seperti kentang, tomat, terong, cabai, dan obat-obatan seperti tembakau. Sehingga untuk melakukan karakteristik sangat mudah karena tumbuhan yang kita amati ada di sekitar lingkungan. Itu terangkan karakter khas yang dimiliki oleh familia yang telah dipilih. Jawaban Roth Citrozoipomo 1991, familia Solanaceae berasal dari Eropa Tengah dan Selatan dan Asia Kecil. Kebanyakan memiliki karakter khas, di antaranya berupa terna yang berbatang basah, jarang berupa semak-semak atau pepohonan, daunnya tunggal atau berbagi tanpa daun penumpu, duduknya pun berseling atau tersebar, dan kadang-kadang karena adanya pergeseran tempat, daun kelihatan berpasangan. Kelopak bunga berbentuk bintang atau buluh, mahkota berbentuk bangun bintang, buluh atau corong, warna macam-macam. Ada yang berwarna putih, hijau-hijauan, merah jambu, karmin, lembayung, jarang biru. Bunganya actinomorph atau zygomorph. Banji kebanyakan berbilangan 5, daun-daun kelopak berlekatan, mahkota pun demikian, dalam kuncup berkelipatan. Dan yang ketiga yaitu jelaskan dimaksud dengan OTU. Jawabannya yaitu OTU yaitu operasional taksonomi unik atau biasa disebut OTU, merupakan definisi operasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelompok individu yang terkait erat berdasarkan kesamaan similaritas. Setiap OTU akan didata karakternya kemudian disajikan dalam bentuk matriks. Istilah ini awalnya diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Robert R. Sokal dan Peter H.A. Snead dalam konteks taksonomi numerik. Baik, setelah kita melakukan karakterisasi terhadap 5 spesies dengan jumlah 10 parameter karakter, kemudian kita lanjut pemberian data numerik pada setiap parameter karakter. Kemudian data-data tersebut ini nanti akan kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah buat, tapi dengan aturan pembuatan scoring data dendrogram pada Microsoft Excel ini, pada sel A1 kita ketikkan angka 1, di mana ini artinya matriks data 1. Kemudian pada sel B1 kita ketikkan angka 5, jumlah spesies yang telah kita amati. Kemudian pada sel C1 kita ketikkan angka 10, yang berarti jumlah parameter yang telah kita amati. Kemudian pada sel B2 ke kanan, ini kita ketikkan nama karakter yang telah kita amati tadi. Jadi ada bentuk bunga, letak petal, warna petal ini, tapi kita hanya dengan menulis nomornya saja. Kemudian pada sel A3 ke bawah, ini kita ketikkan nama spesies yang telah kita amati juga. Kemudian yang kotak-kotak ini kita isi data numerik dari data yang kita sudah buat tadi. Lanjut, setelah ini kita simpan. Kita simpan, diberi dengan nama yang mudah diingat. Misal ini scoring data dendrogram video 1. Lanjut, kemudian kita buka aplikasi MTSIS. Ini kita buka NTEdit pada folder NTSIS PCS 2.02i. Nah, sudah. Kemudian kita ketik file, kita klik file, kemudian import Excel, kemudian using oleh. Nah, di sini kita ketikkan data Excel tadi. Ini datanya sudah kita buat tadi ya. Nanti di sini akan terisi secara otomatis. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan.
simpan dengan data dendrogram video 1 NTS. Nah, setelah kita simpan, kita tutup. Kemudian kita balik, kita buka folder NTSIS 2.11 dan kita buka folder NTSIS SPC 2.11a. Nah, di sini ada output, entrance, clustering, graphic, ordinary, similarity, and user. Kita klik similarity. Kita klik kemudian qualitative data. Nah, di sini kita input file yang telah kita simpan tadi, data dendrogram video NTS. Ya. Kemudian by rows kita klik, nanti akan muncul tanda silang. Kemudian koefisien SM itu artinya similarities matrix. Kemudian output file kita ketikkan data dengan mencantumkan nama NTSIS supaya nanti bisa dicari. Dendrogram NTSIS. Nah, kemudian kita klik ikon compute, kemudian append. Lanjut kita klik ikon clustering, kemudian klik ikon SAHN. Kita input file yang telah kita simpan tadi. Ini kita beri nama data dendrogram video 1 NTSIS. Kemudian output tree file kita beri nama data dendrogram video 1 SAHN. Ini supaya kita mengingat ya nama-namanya. Kemudian cluster method kita pilih UPGMA. Kemudian in case of this kita WARN. Maximum noted trees kita ketik angka 5 karena jumlah spesies yang telah kita amati hanya berjumlah 5. Kemudian untuk T-tolerance and beta kita biarkan saja, kemudian klik compute, append. Nah, kemudian kita klik ikon di bawah ini. Nah, ini data yang telah kita peroleh. Kita besarkan. Kita bisa mengedit video, kita bisa mengedit ini linesnya bisa kita beri warna, misal kita bisa beri warna biru juga bisa. Kemudian klik OK, kemudian font, kita bold times new number angka 14. Oke. Ini terserah ya. Nah, ini data yang telah kita amati. Di sini ada 3 cabang. Mana cabang pertama dengan kelompok Solanum lycopersicum dan Solanum melanena dengan tingkat similaritas ini 0,52 kira-kira 0,52%. Kemudian pada cabang kedua ini ada kelompok Solanum tuberosicum dan Capsicum annum dan Capsicum frustacea. Ini ada tingkat kemiripan 0,42 atau 0,41%. Nah, lanjut. Di sini ada cabang ketiga. Di sini ada Capsicum annum dan Capsicum frustacea, di mana memiliki tingkat similaritas 100%. Nah, pada gambar fenogram di atas ini dapat kita simpulkan bahwa spesies 4 dan spesies 5
memiliki kekerabatan yang paling dekat dengan tingkat similaritas yakni 100%. Ini berdasarkan parameter morfologi yang telah kita amati. Jadi dari bentuk bunga terus tadi, kemudian kita bisa menyimpan data ini, kita beri nama gambar dendrogram. Oke, kita save. Nah, selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.